Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sastra Indonesia, urutan tampil presentasi keempat. Kami akan memaparkan tentang hasil kerja kami mengenai materi positivisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Fauzia Rizky Damayanti, dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materinya yaitu Hairul Nurzaman, Dadan Irawan Nur Abdillah, Muhammad Haris Pramudiono, Haura Zahra Salsabila, Yolanda Zamzami Nurul Nisa, saya, lalu ada Kruizita Azahra Salsabila, Bibit Budiansyah, Liwaul Ham, dan Siti Syahraini Vandana. Pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Positivisme adalah salah satu aliran filsafat modern yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak segala aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Positivisme dapat tergolong empirisme sebab menggunakan data empiris dan tidak menggunakan spekulasi. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah positivisme. Positivisme ini merupakan perkembangan dari empirisme Francis Bacon pada tahun 1600. Lalu istilah positivisme ini pertama kali dicetuskan oleh Saint-Simon pada tahun 1825. Setelah itu, pada abad ke-19, seorang filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte mengemukakan teorinya mengenai positivisme. Jadi ia berpendapat bahwa perkembangan akal budi manusia itu melalui 3 tahap. Pertama, melalui tahap teologi, metafisik, dan yang terakhir adalah ilmiah. Nah, setelah itu positivisme terus berkembang dan di segala ilmu pengetahuan, dan akhirnya positivisme itu dibagi menjadi 3, yaitu positivisme revolusioner, positivisme sosial, positivisme kritik. Iya, itu saja dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang menganut paham positivisme. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte yang merupakan seorang filsuf dari Prancis yang merupakan peletak dasar bagi ilmu sosiologi. Auguste Comte lahir di Montpellier 19 Januari 1398. Ia merupakan anak dari seorang bangsawan yang beragama Katolik. Meskipun dikenal sebagai bapak positivisme, sebenarnya pemikiran ini bukanlah pemikiran original milik Auguste Comte. Pemikiran ini merupakan hasil perkembangan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya seperti rasionalisme dan empirisme milik Immanuel Kant. Comte hidup di masa pemerintahan yang bobrok, dan hal ini bertolak belakang dengan ajaran agamanya yaitu Katolik yang mengajarkan tentang kebenaran dan kasih sayang. Hal inilah yang mendasari pemikiran positivismenya. Menurut Auguste Comte, pemikiran perkembangan akal budi manusia itu melalui beberapa tahap, yaitu dari mulai tahap teologis sampai dengan tahap positif. Saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas. Yang pertama ada tahap teologis, tahap di mana manusia itu belum mengenal Tuhan yang berwujud satu, namun manusia sudah mengenal bahwa Tuhan itu adalah sebuah makhluk, roh atau benda. Manusia pada tahap ini lahir pada zaman purba. Jadi akal manusia itu belum terlalu berkembang. Dan benda-benda yang dituhankan contohnya seperti api, pohon, air, atau makhluk. Tahap selanjutnya yaitu tahap yang kedua, tahap politeisme. Dalam tahap ini manusia sudah mengenal Tuhan walaupun bukan Tuhan yang sebenarnya. Maksud dari Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang satu dan Tuhan yang menciptakan segala isi semesta. Pada tahap ini manusia lebih kepada menyembah Tuhan karena takut terkena azab atau amarah dari Tuhan. Dan di tahap ini
Tuhan yang mereka maksud itu berupa dewa-dewa, dan cara menyembahnya adalah dengan memberikan sesajen. Kemudian selanjutnya ada tahap monoteisme, tahap yang mana manusia sudah mengenal Tuhan yang satu, Tuhan yang menciptakan segala isi semesta dan mengaturnya. Dalam tahap ini, menurut Arijal 2015, manusia ini sudah berpegang teguh pada pandangan-pandangan agama, atau pandangan-pandangan agama sudah dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat. Selanjutnya ada tahap metafisis, yaitu tahap perkembangan dari tahap teologis, di mana manusia sudah berpikir secara keras dan mendalam terhadap sesuatu, dan pandangan-pandangan agama pada tahap ini sudah ditinggalkan karena dinilai tidak logis dan tidak dapat. Yang terakhir adalah tahap positif. Tahap positif ini menurut Auguste Comte adalah tahap terakhir dalam pemikiran manusia. Pada tahap ini, pandangan-pandangan atau ajaran agama sudah ditinggalkan dan beralih kepada pengetahuan yang lebih konkret dan lebih bisa dibuktikan. Auguste Comte menaifkan segala bentuk yang non-indrawi. Auguste Comte juga menyatakan bahwa tahapan ini atau pemikiran ini adalah tahapan atau kelanjutan dari pemikiran sebelumnya, seperti pemikiran Isaac Newton dan Immanuel Kant. Tahapan positif menurut Auguste Comte adalah segala sesuatu yang memiliki faktor-faktor logis dan fakta-fakta logis dan empiris, serta disertai oleh metode ilmiah. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki fakta menurut Auguste Comte adalah sebuah fantasi dan spekulasi liar belaka. Nah, fantasi dan spekulasi liar ini merupakan bagian dari teori teologi. Di sini saya akan menjelaskan positivisme John Stuart Mill. Jadi, John Stuart Mill lahir di Pentonville, London, Inggris pada tanggal 20 Mei 1806 dan meninggal di Avignon, Prancis 8 Mei 1873. Ia anak sulung seorang filsuf Skotlandia, sejarawan dan imperialis James Mill dan Harriet Burrough. Mill tidak pernah sekolah, tetapi ayahnya memberi suatu pendidikan yang sangat baik. Terbukti pada usia 3 tahun, ia sudah diajarkan bahasa Yunani. Pada usia 8 tahun, ia diajarkan bahasa Latin dan ekonomi politik logika termasuk karya asli Aristoteles. Dan pada usia 12 tahun, ia diskusi dengan ayahnya mengenai hal tersebut. Juga pada usia 15 tahun, ia mempelajari karangan Jeremy Bentham, yaitu seorang pamannya, dan berhasil memengaruhi paradigma berpikirnya. Karena ia belajar langsung dengan pamannya, tidak heran apabila pada usia 20 tahun ia sudah terkenal karena mempelajari secara langsung dari pamannya. Ia terkenal sebagai pemimpin utilitarianisme kritis. J.S. Mill, filsuf Inggris, ekonomi politik, dan pegawai negeri sipil. Ia kontributor berpengaruh untuk teori sosial, teori politik, dan teori ekonomi politik. Salah satu karyanya yaitu adalah On Liberty pada tahun 1859 yang isinya adalah ajakan penuh emosi bagi toleransi sosial terhadap perbedaan individu dan kebebasan berekspresi. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang jadi asas bagi filosofi. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang jadi asas bagi filsafat. Mill juga berpendapat bahwa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman. Oleh karena itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan. Di dalam etika, Mill melihat hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakat
atas dasar prinsip utilitarianisme. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain atau nilai-nilai. Utilitarianisme yang dimaksud adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Terima kasih. Kemudian ada beberapa pemikiran dan pemahaman J.S. Mill terhadap beberapa hal dan keadaan. Yang pertama terhadap manusia dan masyarakat. Ada gagasan yang dia pikirkan yaitu utilitarianisme atau keyakinan bahwa nilai dari suatu hal atau tindakan ditentukan oleh utilitas atau manfaat, yaitu suatu paham yang diterima sebagai landasan moral atau prinsip kebahagiaan terbesar yang bahwa tindakan-tindakan adalah benar jika sebanding dengan kecenderungan mereka untuk mendorong kebahagiaan dan adalah salah jika sebanding dengan kecenderungan mereka untuk menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksudnya adalah kenikmatan dan ketiadaan penderitaan, sedangkan ketidakbahagiaan yang ia maksud adalah penderitaan, ketiadaan kenikmatan. Yang kedua, perihal kebebasan. Manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan segala sesuatu sejauh yang dilakukannya itu tidak merugikan orang lain. Manusia memiliki hak melakukan apapun, namun kebebasan tersebut harus dibatasi apabila individu tersebut telah melebihi jangkauan wilayah kebebasan. Ada juga pemikiran ekonomi politik. Dalam karyanya Principle of Politic Economy, dia menyinggung masalah produksi yang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Menurutnya, uang adalah kekuasaan, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan kekuasaan. Mill menganggap kemakmuran suatu bangsa tidak ditentukan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan komunitas produksi. Terima kasih. Nama saya Siti Syaraini, NPM 009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh filsafat terkemuka, yaitu Herbert Spencer. Herbert Spencer lahir pada tahun 1820 dan meninggal pada tahun 1903. Beliau merupakan filsuf yang berasal dari Inggris, seorang sosiolog dan ahli politik terkemuka dari era Victorian. Keseluruhan pemikiran Herbert Spencer berpusat pada teori evolusi. Teori evolusi merupakan peralihan hubungan yang lebih erat dengan sendirinya disertai oleh perluasan gerak. Teori evolusi memberikan keterangan hubungan antara gejala yang satu dan gejala yang lainnya. Akan tetapi, teori evolusi tidak memberikan keterangan terhadap gejala-gejala tersebut. Menurut Spencer, kita hanya bisa mengenal fenomena-fenomena atau gejala-gejala saja. Secara prinsip, pengenalan kita tak lebih daripada menyangkut relasi antar gejala. Di belakang gejala-gejala tinggallah apa yang disebut Spencer sebagai the great unknowable. Spencer menganggap mustahil percobaan untuk merancang metafisika. Dalam bidang religius, dia menolak teisme, ateisme, ataupun ateisme. Yang ditolaknya ialah keterangan yang melampaui fakta-fakta. Karena alasan itulah, dalam rangka positivisme tak ada tempat untuk Hippolyte lahir di Fougeres 21 April 1821 dan meninggal dunia di Paris 5 Maret 1893. Ia merupakan seorang filsuf dan sejarawan terkemuka pada akhir abad ke-19 di Prancis dan merupakan seorang guru besar filsafat di sekolah École des Beaux-Arts. Bahan-bahan kuliahnya sering dikumpulkan dan dibukukan dengan judul Philosophie des Arts. Filsafat Taine memang
banyak membahas mengenai seni dan menurutnya sangat ditentukan oleh ras ataupun bangsa, lingkungan, dan juga momen-momen tertentu. Pemikiran cemerlangnya dituangkan dalam sebuah karya yang berjudul History de la Literature English yang dilengkapi dengan pendahuluan yang menunjukkan kecakapannya sebagai seorang ahli berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Indonesia, NPM 5501, kelas A Sastra Indonesia, kelompok positivisme. Nah, di dalam positivisme ini ada 5 tokoh. Yang salah satunya adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim ini lahir di Prancis dan beliau merupakan salah satu pencetus sosiologi modern. Nah, Emile Durkheim ini memiliki perspektif yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran lainnya. Dia melihat bahwa individu dibentuk oleh masyarakat. Yang menjadi dasar pemikiran Durkheim ini yaitu diambil dari penjelasan fakta sosial itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sosial merupakan gejala yang berada di luar individu dan memiliki kekuatan untuk memaksa individu untuk tunduk di bawahnya. Emile Durkheim menjelaskan bahwa fakta sosial adalah kesadaran kolektif dan gambaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah gagasan yang dimiliki bersama oleh para anggota individu masyarakat yang menjadi tujuan bersama. Nah, sedangkan gambaran kolektif di sini adalah suatu simbol-simbol yang memiliki makna sama bagi setiap anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka untuk merasa satu sama lain sebagai anggota kelompok tersebut. Jadi kesimpulannya, positivisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Dalam positivisme ini, ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah dapat menjadi sebuah objek pengetahuan. Kemudian positivisme berakarkan dari empirisme dan prinsip filosofik yang pertama kali dikembangkan sekitar tahun 1600-an oleh Francis Bacon. Istilah positivisme mengacu pada teori pengetahuan atau epistemologi dan teori akal budi manusia yang dicetuskan oleh Auguste Comte pada abad ke-19. Nah, positivisme semakin berkembang setelah banyak pemikir-pemikir yang mengembangkan dan memperbaiki positivisme. Auguste Comte dari 1798 sampai 1857, John Stuart Mill dari 1906 sampai 1873. Kemudian Hippolyte Taine 1828 sampai 1893, dan terakhir Emile Durkheim dari 1852 sampai 1917. Nah, tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh pemikir yang mengembangkan sekaligus menganut aliran filsafat positivisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang jelas atau kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.